Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sediaan serbuk. Saya Rizky Pratiwi sebagai pemateri pertama, Fauzia sebagai pemateri kedua, Hasri Ainun Rohimah sebagai pemateri ketiga, Gugun Gumelar sebagai pemateri keempat, dan Pakungwati sebagai pemateri kelima. Serbuk. Yang pertama ada pengertian serbuk. Yang kedua, serbuk terbagi atau pulveres. Yang ketiga, serbuk tak terbagi pulvis. Dan yang keempat, pembuatan serbuk dengan bahan-bahan. Pengertian serbuk. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditunjukkan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Karena mempunyai luas permukaannya luas, serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Biasanya, serbuk oral dapat dicampur dengan air minum. Serbuk oral dapat diserahkan dalam bentuk terbagi atau pulveres atau tidak terbagi pulvis. Serbuk oral tidak terbagi terbatas pada obat yang relatif tidak poten, seperti laktansia, antasida, makanan diet, dan beberapa jenis analgetik tertentu. Pasien dapat menakar secara aman dengan sendok teh atau penakar yang lain. Serbuk tidak terbagi lainnya adalah serbuk gigi dan serbuk tabur. Keduanya untuk pemakaian luar. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat serbuk. Yang pertama, obat berbentuk kristal atau bongkahan besar hendaknya digerus halus dahulu. Yang kedua, obat berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampur dengan zat penambah atau konstituen dalam mortir. Yang ketiga, obat yang berlainan warna diaduk bersamaan agar tampak bahwa serbuk sudah homogen. Yang keempat, obat yang jumlahnya dikit dimasukkan terlebih dahulu. Yang kelima, obat yang jumlahnya kecil dimasukkan terlebih dahulu. Seharusnya pada nomor 5 itu kecil ya, bukan sedikit. Campuran serbuk dapat terbagi tepat, sering ditambah zat tambahan yang berkhasiat netral atau indiferen, seperti sakarum album, sakarum lactis. Sampai berat serbuk tiap bungkusnya 20 mg. Penggunaan sakarum album ada keuntungannya sebagai korigen rasa, tetapi serbuk akan mudah basah karena higroskopik. Keuntungan serbuk. Serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih mudah larut daripada bentuk sediaan oral lain, sehingga dengan segera dapat memberikan efek terapi. Lebih mudah untuk ditelan dibanding sediaan padat lainnya. Lebih stabil dibanding sediaan cair dan lebih mudah dalam mengatur dosis. Kerugian serbuk. Yang pertama adalah obat yang tidak tahan terhadap pemaparan udara akan rusak dengan bentuk sediaan ini. Yang kedua, obat yang pahit menimbulkan rasa mual dan muntah, begitu pula obat yang korosif tidak dapat dibuat dalam bentuk sediaan ini. Yang ketiga, sukar untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak. Yang keempat, tidak dapat disimpan lama. Dan yang kelima, durasi efek dan waktu mulai berefek tidak dapat diatur. Selanjutnya, serbuk bagi. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Serbuk bagi merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas lain yang cocok untuk sekali minum.
Pada umumnya, penulisan resep untuk serbuk bagi yang ditulis oleh dokter terdiri dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama ditulis jumlah obat untuk seluruh serbuk dan lalu dibagi menjadi beberapa bungkus. Contoh resep asetosal 10 mf puff no 20. Yang bentuk kedua ditulis jumlah untuk setiap bungkus serbuknya dan membuat beberapa bungkus. Contoh resep asetosal 0,5 mf puff DTD no 20. Cara pembuatan serbuk. Yang pertama, jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam keadaan tidak diencerkan. Yang kedua, bila bagian-bagian serbuk mempunyai biji yang berlainan, maka masukkan dulu serbuk yang BJ-nya besar, baru kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Yang ketiga, jangan mengerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Selanjutnya yang keempat, dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan-bahan baku kering. Maka dari itu, untuk mengerus serbuk kristal lebih baik menggunakan mortir panas. Yang kelima, cara mencampur kampora dalam serbuk dilakukan dengan melarutkan kampora dengan spiritus fortior dan mortir. Yang ketujuh yaitu cara mencampur tinktur dan ekstrak liquid dengan serbuk adalah bila jumlahnya banyak, maka tinktur atau ekstrak diuapkan di atas tangas air hingga hampir kering, lalu ditambahkan sakarum laktis dan diaduk sampai kering. Yang kedelapan, oelaio sakara atau gula berminyak dibuat dengan 2 gram sakarum laktis ditambah 1 tetes minyak eteris, oleum anisi atau oleum phoeniculi atau oleum menthae piperitae. Yang kesembilan, campuran serbuk yang dapat menjadi basah, maka masing-masing serbuk dicampur dengan bahan yang inert. Setelah itu, baru keduanya dapat dicampur. Yang terakhir, serbuk yang dalam resep ditambahkan tablet. Bila terdapat zat aktif dalam bentuk serbuk, maka ditambahkan zat aktifnya saja. Jika tidak terdapat, maka tablet digerus kemudian diayak, baru dapat dicampur dengan serbuk lainnya. Syarat-syarat serbuk. Yang pertama kering, kedua halus, ketiga homogen, lalu memenuhi uji keseragaman bobot atau keseragaman kandungan yang berlaku untuk serbuk bagi atau serbuk pulveres yang mengandung obat keras, narkotika, dan psikotropika. Selanjutnya serbuk tak terbagi atau pulvis. Serbuk tak terbagi atau pulvis adalah serbuk yang tidak terbagi-bagi. Serbuk olah tak terbagi atau pulvis terbatas pada obat-obat yang relatif tidak poten seperti laksansia, antasida, makanan diet dan beberapa jenis analgetik tertentu, dan pasien dapat menakar secara aman dengan sendok teh atau penakar lainnya. Serbuk tak terbagi lainnya adalah serbuk gigi dan serbuk tabur yang keduanya digunakan untuk pemakaian luar. Pulvis dapat digolongkan menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, pulvis aspersorius adalah serbuk ringan, bebas dari butiran kasar, dan dimaksudkan untuk obat luar. Umumnya dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Serbuk gigi mengandung cairan sebagai pewarna yang dilarutkan terlebih dahulu dalam kloroform. Serbuk bersin adalah serbuk untuk dihisap di hidung. Pulvis effervescens, serbuk yang dilarutkan dahulu pada air hangat sebelum digunakan. Serbuk ini mengandung gas CO2 kemudian membentuk larutan jernih. Syarat-syarat pulvis. Yang pertama, tidak boleh kasar. Yang kedua, harus terbebas dari bakteri. Yang ketiga, tidak digunakan untuk luka terbuka.
Keuntungan dan kerugian Fulvis. Leluasa dalam menggunakan obat terlalu besar dalam tablet dapat dijadikan serbuk. Leluasa memilih dosis. Kerugian: cuma obat tertentu yang dapat dibuat Fulvis. Kadang terjadi kelembaban. Serbuk dengan bahan-bahan padat. A. Serbuk halus sekali. 1. Serbuk halus tidak berkhasiat keras. A. Serbuk belerang, menimbulkan arus listrik akibat gesekan. B. Iodoform, baunya suka dihilangkan. C. Serbuk sangat halus dan berwarna, misalnya rifampicin. Serbuk halus berkhasiat keras, dalam jumlah banyak digerus dalam lumpang, dalam jumlah sedikit dibuat pengenceran. Serbuk berbentuk habur dan kristal. Sebelum dicampur dengan bahan obat yang lain, zat digerus terlebih dahulu. Contoh: 1. Serbuk dengan kampora. Kampora sangat mudah mengumpul. Untuk mencegahnya dikerjakan dengan mencampur dulu dengan ether atau etanol 95%. Untuk obat dikeringkan dengan zat tambahan. 2. Serbuk dengan asam salisilat. Asam salisilat kita basahi dengan ether dan segera dikeringkan dengan zat tambahan. 3. Serbuk dengan asam benzoat, naftol, mentol, timol. Dikerjakan seperti di atas. Untuk obat dalam dipakai etanol 95%. Sedangkan untuk obat luar digunakan ether. 4. Serbuk dengan garam-garam yang mengandung kristal. Dikerjakan dalam lumpang panas, misalnya KI dalam garam-garam bromida. Garam-garam yang mempunyai garam eksistatusnya. Lebih baik kita ganti dengan eksistatusnya. Penggantinya adalah sebagai berikut, misal natri karbonat 50% atau setengah bagian, ferosi sulfat 67% atau 2/3 bagian. 2. Serbuk dengan bahan setengah padat. Yang termasuk bahan setengah padat adalah adetselanae, cera flava, cera alba, parafin padat, vaselin kuning, dan vaselin putih. 3. Serbuk dengan bahan cair. A. Serbuk dengan minyak atsiri. Minyak atsiri dapat diteteskan terakhir atau dapat juga dibuat oleh sakara, yakni campuran 2 gram gula dengan 1 tetes minyak. B. Serbuk dengan tinktura. Contohnya serbuk dengan opi tinktura, digitalis tinktura, aconiti tinktura, belladonnae tinktura, digitalis tinktura, ranatiae tinktura. 4. Serbuk dengan ekstraktum. A. Ekstraktum sikum atau ekstrak kering. Pengerjaan seperti membuat serbuk dengan zat padat halus. Contohnya apisektrum. B. Ekstraktum spisum atau ekstrak kental. Dikerjakan dalam lumpang panas dengan sedikit penambahan cairan penarikan untuk menencerkan ekstrak. C. Ekstraktum liquidum atau ekstrak cair. Dikerjakan seperti mengerjakan serbuk dengan tinktur. 5. Serbuk dengan tablet atau kapsul. Tablet digerus halus kemudian ditimbang. Untuk pulveras tidak perlu. Habis dikeluarkan isinya kemudian ditimbang beratnya. Contohnya chlortimeton, tablet kadarnya 4 mg. Dapat juga diambil chrometamin males dalam bentuk serbuk yang sudah dihancurkan dalam laktosa. Terima kasih.